Puslapur, juga para pejabat, orang Pemprov, pejabat Pemkab Oku Timur, camat, para kepala desa, tuan rumah Kak Sari, ini yang punya rumah saya ingat, ini purnawirawan Polri. Belum Ya? Belum, katanya purnawirawan tadi belum. MPP ya? Belum juga. Silamo. Masyarakat Desa Batu Raja Bungin, Negeri Ratu dan Sabalio, juga para tokohnya jadi yang hadir di sini, Pak Roni, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, penerima bantuan yang sangat saya cintai. Kemarin sedang musim-musimnya saya dengan Pak Holid, dengan Bupati Oku Selatan ngobrol lewat TV. Namanya rapat virtual. Itu salah satu dampak corona ini. Yang tadinya kalau ketemu Pak Holid, ketemu Pak Kapolres, Pak Dandim, pelukan, cipika-cipiki. Sekarang cipika-cipiki itu seperti menjadi haram karena corona ini. Begitu dahsyat dan jahatnya corona ini. Siapa yang bisa menanggulanginya? Kita sendiri. Siapa yang bisa menghindarinya? Kita sendiri. Siapa yang harus kuat menghadapinya? Kita sendiri. Salah satu caranya adalah ketahanan fisik. Tapi ketahanan fisik tidak mungkin terbangun tanpa ada ketahanan pangan dulu. Maka yang selalu saya perhatikan di setiap kunjungan adalah ketahanan pangan dari kabupaten kota yang saya tuju. Oku Timur salah satu daerah yang menjadi lumbung pangannya Sumatera Selatan ini tentu harus terjaga meskipun gempuran ujian yang tidak sederhana dari COVID, banjir. Saya lihat banyak sekali padi terendam tadi sepanjang jalan yang tidak sempat untuk dipanen. Tapi para petaninya saya umumkan pada hari ini, jangan pernah khawatir. Saprodinya nanti saya instruksikan Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten untuk mengganti untuk saprodinya. Jadi boleh ditanam lagi nanti. Dan untuk yang ikan, nah ini dilema. Dijual sekarang harganya 12.000, tidak dijual sekarang ngasih makan terus. Kalau mau disuruh pilih keputusannya mana, lebih baik putus dijual sekarang. Kalau mau diambil pertimbangan, atau dibuat ikan sale. Dibuat ikan sale, mau dijual tempat orang kenduri, nggak ada orang kenduri sekarang gara-gara corona. Mau untuk makan orang pengajian, nggak ada pengajian sekarang gara-gara corona. Ini hajatan nggak ada. Maka saya mengajak Bapak Ibu sekalian, kita berdoa kepada Allah. Nggak mungkin virus ini, wabah ini bertahan lama, nggak mungkin. Pasti dia akan sekali lewat. Tinggal berapa waktu dia, kita tidak tahu. Maka jaga kita. Jangan terlalu gandol gitu loh. Kalau ada wabah, terus pemerintah suruh bikin akuarium, ya nggak bisa pemerintah bikin akuarium sebesar negara ini. Untuk jaga supaya nggak terjadi pertukaran udara. Itu hal nggak mungkin. Maka kita kuat, minum vitamin. Saya minta Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk memperhatikan warganya dalam asupan vitamin, khususnya vitamin C dan vitamin E. Nah, tadi ada rumah 6 katanya Pak Audit yang dapurnya kena gerus. Saya ingat ini kejadian banjir bandang seperti ini pernah terjadi di tahun 87, 33 tahun yang lalu. Kalau di Hulu Ogan itu tahun 86, berarti 34 tahun yang lalu. Itu sama sumbernya dari hulu sungai yang di Bukit Barisan, bahwa intensitas hujan ini memang tinggi, ibu-ibu bapak. Jadi menurut laporan dari Badan Meteorologi, hujan kita ini masih sampai bulan Juni
Maka hati-hati. Ini keberkahan juga hujan. Kalau kemarau musuh kita kebakaran hutan. Ini kan kita harus bisa menjadi orang-orang yang bersyukur. Kalau tadi yang rusak rumah tolong diinventaris, nanti kita bangun kembali. Yang dapur-dapurnya rusak, mudah-mudahan justru menjadi lebih baik dan lebih aman. Jadi saya minta datanya PU Provinsi dan PU Kabupaten untuk mengatasi ini sesegeranya. Bantuan ini tadi, Bapak Ibu sekalian, pasti tidak cukup. Pasti tidak cukup. Tapi Gubernur dan Bupati serta seluruh pejabat ini memberikan perhatian. Kalau mau mencukupi jelas tidak cukup ini. Apa manfaatnya? Meringankan agar beban yang ditanggung oleh Bapak Ibu sekalian saat didera musibah ini menjadi ringan. Di situ sering saya juga ucapkan, pemerintah tetap akan selalu ada di saat Bapak Ibu sekalian dalam suka dan duka. Saya bangga dengan masyarakat di sini. Meskipun suasana seperti ini, ada musibah, banjir, tetap ibadah kita berjalan. Nah, saya minta teruslah pertahankan ibadah kita, jangan terganggu karena ujian-ujian semacam ini. Karena kita memang diuji ketangguhan kita, diuji ketangguhan keimanan kita, diuji ketangguhan silaturahmi kita, diuji ketangguhan kegotong royongan kita. Gotong royong itu bukan rakyat dengan rakyat saja, tapi rakyat dengan pemimpin, pemimpin dengan pemimpin, dan lain sebagainya. Itu namanya gotong royong. Jadi atas nama pribadi, atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, saya sebagai gubernur juga menyampaikan, jika nanti 1 Syawal kita nggak sempat untuk bersalam-salaman karena jarak, di kesempatan baik ini saya dan jajaran, begitu juga Pak Bupati, menyampaikan innal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kemarin kita baru saja melaksanakan nuzul Quran yang biasanya kita meriahkan dengan pengajian-pengajian akbar kan, tapi sekarang kita bisa lewat internet. Penutup, kita senang kalau banyak saudara kita mudik dari Jakarta, dari mana-mana, karena banyak uang ngalir gitu, uang tunai ke daerah. Tapi untuk sekali ini tahan dulu, jangan boleh saudaranya pulang dari mana-mana itu. Biarlah Lebaran pakai telepon dulu. Untuk menghindari, Oku Timur ini termasuk kabupaten yang baik dalam menjaga cegah COVID-nya. Baru 1, dan ini pun import dari luar, kiriman, bukan orang Oku Timur. Karena kenapa? Orang Oku Timur memang tangguh dalam ketahanan pangan, tangguh dalam kesehatannya. Ini jaga terus. Jangan juga menjadikan kita sombong dan jumawa. Kita tetap harus waspada. Terima kasih atas kerja semua pihak, termasuk kepolisian, TNI, seluruh pamong sampai dengan tingkat RT yang telah menjaga situasi ini. Baru 1 dari penduduk yang 700-an ribu ini, baru 1, bayangkan. 1 itu pun kiriman karena dia dari tempat terpapar, bukan orang Oku Timur. Demikian, terima kasih. Mohon setelah ini kalau ada yang bisa ditinjau, saya akan tinjau lokasinya untuk dapat memberikan instruksi kepada dinas terkait membenahinya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.